materi substansi tentang pengelolaan kinerja yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Pena Adelia, SPSI. Selanjutnya waktu 15 menit ya Bu ya, kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, dan Bapak Ibu Kepala Dinas dari 14 Kabupaten Kota Kalimantan Barat, dan juga Ibu narasumber kita Ibu Suharyati dari BKN Kanwil 5 Jakarta, dan Bapak Ibu sekalian semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu guru. Baik, mungkin saya mulai dengan sedikit pantun, Ibu, Bapak. Belum. Pulang hujan basah kuyup, bawa motor janganlah laju, semangat kinerja tak boleh redup, agar sekolah menjadi maju. Baik, saya izin share screen langsung kait materinya. Baik Bapak Ibu, menurutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Suharyati, saya izin menambahkan ya beberapa informasi terkait pengelolaan kinerja ini. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Suharyati, dari pengelolaan kinerja ini memiliki dasar hukum, yaitu dari Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022, kemudian dari tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, dan juga Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, baik, di sini ada perhitungan Bapak Ibu angka kredit sebelumnya ya. Jadi ini yang lama. Nah, bagaimana sih angka kredit sebelumnya dari Bapak Ibu melakukan perhitungan? Nah, jadi kalau sebelumnya angka kredit ini diperoleh dari pelaksanaan butir-butir kegiatan Bapak Ibu yang diajukan melalui daftar usulan peningkatan angka kredit atau DUPAK. Nah, pada perhitungan yang sebelumnya, semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, maka semakin besar angka kredit yang diperoleh. Nah, kemudian setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda. Seperti contoh tabel yang di samping ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin besar bobot butir kegiatan, maka semakin besar angka kredit yang diperoleh. Nah, ini yang lama. Kemudian bagaimana dengan perhitungan angka kredit kita yang baru dengan pengelolaan kinerja yang sudah tertaut di PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana angka kredit yang sekarang diperhitungkan? Jadi untuk angka kredit yang sekarang itu melalui penilaian kinerja pegawai Bapak Ibu, di mana setelah dilakukan penilaian oleh atasan langsung Bapak Ibu, di mana di sini Bapak Ibu guru, atasan langsung oleh kepala sekolah, setelah dilakukan penilaian, maka dilakukan penetapan predikat kinerja, kemudian dikonversi ke angka kredit. Nah, kemudian di sini angka kreditnya didapatkan melalui penetapan predikat kinerja atas pemenuhan ekspektasi pimpinan terkait tujuan dan sasaran organisasi. Nah, di sebelah kanan saya di sini sudah ada tabel ya Bapak Ibu terkait predikat kinerja. Di mana di sini ada sangat baik, faktor pengalinya 150, kemudian baik 100, cukup 75, kurang 50, dan sangat kurang 25. Nah, kemudian ini di sini juga ada jenjang Bapak Ibu. Jadi disesuaikan lagi dengan jenjang Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu di sini ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, atau ahli utama? Nanti pengalinya beda-beda tergantung jenjangnya. Nah, sehingga dengan adanya rumus yang baru ini, maka besaran angka kredit itu tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan Bapak Ibu, tapi berdasarkan dari penilaian ini.
Nah, contohnya ya di sini Bapak Ibu ada predikat kinerja baik yang dinilai ini jenjangnya muda. Nah, berarti kalau baik di sini pengalinya adalah baik apa sangat baik kayaknya ya. Sangat baik ya Bapak Ibu. Kalau sangat baik pengalinya adalah 150. Nah, kemudian yang dinilai ini jenjangnya muda, berarti dikali 25. Nah, maka didapat angka kreditnya 37,5. Gitu kira-kira. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu melakukan transformasi ya pengelolaan kinerja Bapak Ibu? Dari yang sebelumnya sudah ada, kita alihkan ke MM, terkait penilaian kinerja dan juga SKP-nya ya semua di sana. Nah, di sini dari segi perspektif Kemenpan RB, Bapak Ibu, bagi pegawai ini dilakukan karena bagi pegawai ini adalah alat ya dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga meningkatkan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Nah, kemudian bagi pimpinan di sini adalah alat nih bagi pimpinan dalam mengelola kinerja pegawainya secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nah, dalam lingkup yang lebih besar lagi bagi pemerintah daerah, alat ini dapat digunakan untuk mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Nah, sehingga kalau dari segi perspektif Kemendikbudristek, yaitu ada terciptanya transformasi pembelajaran Bapak Ibu, di mana semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Gitu. Pada akhirnya kita berorientasi pada peserta didik, Bapak Ibu ya. Nah, apa sih bedanya dari yang sebelumnya? Yang sebelumnya kan sudah ada nih. Nah, kita pada prinsipnya membuat Bapak Ibu lebih mudah dan lebih efektif ya yang sekarang ini karena terkoneksi langsung dengan PMM. Nah, yang sebelumnya Bapak Ibu mungkin tersita waktunya untuk urusan administrasi. Kemudian dalam proses evaluasinya pun manual. Jadi atasan dan Pemda mengevaluasi dokumen ini secara manual. Nah, tapi sekarang sudah tidak lagi Bapak Ibu. Sekarang penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi yang terintegrasi ya dengan pengelolaan kinerja daerah. Kemudian lebih sedikit juga nih dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan dan Pemda. Jadi Bapak Ibu menilai membuatnya pun lebih cepat, lebih ringkas, lebih efektif, menilainya pun juga seperti itu Bapak Ibu. Lebih sedikit gitu, lebih cepat pengerjaannya. Kemudian di sini terkait indikatornya. Nah, kalau sebelumnya pegawai ini diukur dengan banyak sekali indikator dan juga pemetaan kebutuhan peningkatan kinerja ini sulit dilakukan karena terlalu banyak indikator. Nah, saat ini yang sekarang kita fokus Bapak Ibu pegawai memilih satu indikator saja, satu indikator kinerja yang paling relevan untuk kita tingkatkan. Nah, kemudian atasan dan Pemda ini dapat menyusun prioritas indikator sesuai dengan kondisi. Jadi indikatornya ini sudah fokus disesuaikan pula dengan kondisi sekolah Bapak Ibu, sekolah dan daerahnya. Tentunya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana dampaknya ya? Berdasarkan untuk kinerja yang berdampak. Nah, jadi sebelumnya tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan di atas kertas. Mungkin sebelumnya seperti itu. Nah, namun dengan adanya yang baru ini, sesudahnya pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi kinerja. Jadi tidak hanya di atas kertas, karena yang menilai ini adalah atasan langsung. Nah, atasan langsung ini punya kesempatan yang lebih besar, lebih banyak untuk melihat langsung nih proses Bapak Ibu dalam mencapai kinerjanya. Jadi ada observasinya. Kemudian atasan dan Pemda fokus mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didik. Begitu ya, Ibu. Baik. Nah, untuk regulasinya ini sudah terbit
petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya berdasarkan Dirjen GTK nomor 7607 WB1 HK 03 2023. Nah, regulasi ini juga sudah dicantumkan ya di link materi, link tri itu. Nah, di situ ada juga petunjuk teknisnya. Nanti Bapak Ibu bisa di klik, di explore ya untuk linknya itu. Sudah ada nanti petunjuk teknisnya, bisa dibaca-baca mungkin. Nah, kemudian apa dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Ini manfaatnya sedikit aja ya. Nah, oke, ini manfaat ya Bapak Ibu. Manfaatnya apa sih untuk guru dan kepala sekolah? Nah, untuk guru dan kepala sekolah ini memfasilitasi pegawai melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kemudian memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai, baik guru maupun kepala sekolah, terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan juga memberi penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir. Nah, jadi juga berpengaruh pada peningkatan karir Bapak Ibu ya, guru maupun kepala sekolah berdasarkan kualitas kinerjanya. Nah, untuk pengelolaan kinerja ini apa aja sih yang dinilai? Nah, ada 4 ya Bapak Ibu, 4 variabel yang masuk ke dalam penilaian kinerja seorang pegawai. Yang pertama ada praktik kinerja, di mana ini berdasarkan rapor pendidikan. Nah, nanti kita tunjukkan seperti apa yang praktik kinerja yang berdasarkan pada rapor pendidikan ini. Kemudian poin kedua ada pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan Bapak Ibu, misalnya pendidikan, kemudian pelatihan, non pelatihan. Nah, kemudian kontribusi komunitas itu juga termasuk pengembangan kompetensi. Kemudian kontribusi sumber belajar itu juga masuk pengembangan kompetensi. Nah, kemudian indikator ketiga adalah perilaku kerja. Nah, berakhlak ya Bapak Ibu, seperti kita tahu berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. 7 ini. Kemudian untuk poin terakhir adalah dokumennya Bapak Ibu, dokumen akuntabilitas yang wajib dikumpulkan. Nah, dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai ini adalah melakukan kinerja sesuai tugasnya. Nah, tidak dinilai tapi tetap dikumpulkan Bapak Ibu sebagai bukti. Nah, jadi keempat variabel ini di atas akan menjadi acuan penilai dalam melakukan penetapan predikat kinerja pegawai. Kemudian predikat kinerja akan menentukan angka kredit yang diperoleh pegawai. Oke, kemudian ini praktik kinerjanya ini. Bagaimana sih caranya kita melakukan praktik kinerja ya Bapak Ibu? Nah, jadi caranya adalah Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah ini memilih bersama-sama. Ya, jadi tidak guru ngerjakan sendirian, tapi guru bersama dengan kepala sekolah nih menyepakati memilih satu subindikator dari indikator rapor pendidikan. Nah, kemudian sudah diskusi bersama guru dan kepala sekolah, baru melakukan persiapan. Untuk persiapan kemudian dijalankan. Nah, sambil dijalankan oleh guru, nanti akan dinilai, diobservasi dulu ya oleh kepala sekolah. Nah, nanti kalau kepala sekolah sudah mengobservasi baru dinilai. Nah, ini untuk timeline-nya Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang sudah bertanya di kolom pertanyaan. Nah, untuk timeline-nya bagaimana? Ini timeline-nya dibagi menjadi 2 semester ya. Dibagi masing-masing semester nih Bapak Ibu. Jadi yang semester pertama ya Januari. Nah, perencanaan kinerjanya yang sedang kita targetkan ini yang Januari ini Bapak Ibu. Nah, deadline-nya 31 Januari. Bapak Ibu sudah selesai semua melakukan perencanaan kinerja bersama dengan kepala sekolah. Nah, kemudian nanti Februari dilakukan diskusi dan persiapan. Nah, nanti Maret observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut, April upaya tindak lanjut, dan Mei ya sambil dijalankan. Nah, Juni barulah dilakukan penilaian, revisi tindak lanjut dan penilaian. Nah, setelah selesai ini 1 semester dilanjutkan lagi membuat SKP nih di Julinya.
perencanaan lagi di Juli, di SKP di Juli. Kemudian sama ya Bapak Ibu, tahapannya Agustus, September, Oktober, November melaksanakan dan observasi, dan di Desember itu adalah refleksi tindak lanjut dan penilaian. Ini timelinenya Bapak Ibunya. Nah, kemudian untuk diskusi persiapan ini berarti Bapak Ibu merumuskan nih fokus perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal observasi kinerja. Jadi dirancang nih Bapak Ibu semuanya. Kemudian observasi kinerja ini bertujuan untuk menentukan batas kinerja sebelum melakukan upaya peningkatan kinerja. Observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian. Nah, jadi ini belum dulu ya Bapak Ibu, observasi kinerja ini belum melakukan penilaian. Kemudian diskusi tindak lanjut, ini upaya merefleksikan hasil observasi kinerja. Jadi di evaluasinya itu tidak di akhirnya, tidak di Juninya, tapi di tengah jalan kita evaluasi lagi, kita lihat lagi, kita refleksikan lagi apa sih yang perlu kita tindak lanjuti, apa yang perlu kita perbaiki gitu ya. Kemudian upaya tindak lanjut lagi nih, upaya melakukan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, baru di E-nya tadi ya, yang di bulan Juninya atau di bulan Desembernya itu melakukan refleksi tindak lanjut, di mana Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah melakukan penilaian. Nah, ini tadi yang terkait pilihan indikator praktik kinerja guru. Jadi ini sudah terkoneksi dengan rapor pendidikan Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu. Jadi tinggal dipilih mana yang kira-kira sesuai kebutuhan sekolah Bapak Ibu ya. Di sini ada macam-macam. Ini untuk 8 indikator praktik kinerja guru. 8 subindikatornya ini turunannya ya Bapak Ibu ya. Guru memilih 1 subindikator untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. Nah, nanti kami contohkan untuk bagaimana nih melalui PMM-nya langsungnya gitu ya. Ini kan baru di PPT-nya. Kemudian 8 pilihan indikator ini dapat diubah sesuai dengan prioritas pendidikan nasional. Ini untuk yang guru, kemudian ini untuk yang kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah ini kira-kira tampilan ketika nanti di PMM-nya. Nah, jadi kalau di PMM-nya nanti akan muncul rekomendasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini kan di sekolahnya mungkin ada yang sudah hijau, indikatornya ada yang kuning, ada yang merah gitu ya. Nah, nanti tinggal dipilih apakah Bapak Ibu ingin fokus nih ke yang merah-merah dulu gitu ya. Di semester ini kalau ada 2 mungkin yang merah fokus yang mana dulu. Nah ini kita pilihnya diskusi sama antara guru dan kepala sekolah. Jadi tidak memutuskan sendiri Bapak Ibu. Jadi bersama-sama gitu. Nah kemudian terkait tadi ya indikator. Nah apakah memungkinkan untuk memilih lebih dari 1 indikator? Nah pada tahap praktik kinerja ini guru hanya dapat memilih 1 ya Bapak Ibu subindikator sebagai fokus utama. Kemudian apakah saya dapat memilih indikator lain yang tidak direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan? Bisa saja, karena ini dikembalikan lagi ke sekolah ya Bapak Ibu ya terkait memilih ya. Dan juga rencana hasil kerja pada tahap pengembangan kompetensi bisa dipilih lebih dari 1. Nah untuk pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu dipastikan memilih rencana hasil kerjanya yang dipilih memenuhi poin total minimum 32. Jadi 32 ini minimum ya, tidak boleh kurang dari 32. Mungkin kita langsung ke yang untuk ini perilaku kerja ya. Nah nanti Bapak Ibu tugasnya juga memilih nih fokus perilakunya. Nah kalau aspeknya kan sudah ada Bu, Bapak Ibu 7 tadi. Nah tinggal Bapak Ibu guru dan kepala sekolah fokus ke memilih fokus perilakunya mau yang mana gitu. Kemudian ini terkait pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini terkait yang poin-poin ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap kegiatan pengembangan kompetensi itu dibobot dengan poin. Besaran poinnya itu ditentukan berdasarkan skala prioritas, kategori peran, dan kategori kegiatan. Nah, pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk membantu guru
mengembangkan kapasitasnya dalam meraih aspirasi karir di masa depan. Nah, semakin besar poin yang didapatkan, itu kan berarti mengindikasikan Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah ini semakin besar juga upayanya dalam meraih aspirasi karirnya dan semakin besar kontribusinya terhadap transformasi pembelajaran. Kemudian seorang pegawai wajib menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi sejumlah 32 poin tadi Bu ya. Besaran poin ini didapatkan akan menjadi pertimbangan dalam penilaian praktik kinerja. Nah, ini ada poin-poinnya Bapak Ibu. Jadi untuk pelatihan mandiri ini misalnya itu dapat 8 poin. Nah, berarti kalau misalnya pilih satu ini masih kurang ya Bapak Ibu ya, karena 32. Nah, nanti pilih lagi nih apakah mau beberapa pelatihan mandiri. Nah, silakan nanti klik di PMM-nya berapa kegiatan. Nanti dari PMM itu akan langsung otomatis mengalihkan. Misalnya Bapak Ibu milih 4 kegiatan, 8 kali 4 sudah berapa. Nah, kemudian di sini ada 12 poin untuk Bapak Ibu, guru atau kepala sekolah yang melaksanakan peran sebagai coach, mentor, itu udah ada fasilitator, pengajar praktik, asesor pada pendidikan guru penggerak ataupun sekolah penggerak ataupun pendidikan profesi guru. Nah, 12 poin ini per kegiatan dengan durasi 2-3 jam. Oke, kemudian ini untuk yang punya peran ya sebagai coach, mentor dan lain sebagainya. Nah, ini yang poin terbesar nih Bapak Ibu, 128 poin per semesternya. Nah, ini untuk guru atau kepala sekolah yang sudah menuntaskan program pelatihan. Ya, misalnya program guru penggerak. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah lulus dapat 128 poin. Oke, seperti ini ya Bu. Jadi nanti di PMMI-nya bisa langsung dipilih dan muncul langsung poinnya. Tinggal nanti ini ada statusnya apakah buktinya sudah dikumpulkan atau belum. Nah, buktinya bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada tabelnya. Misalnya sertifikat gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang menjadi coach atau menjadi hasil, sini misalnya ada laporan. Nah, kemudian ini juga ya meningkatkan kompetensi. Nah, sertifikat topik, 1 pelatihan beserta aksi nyata 8 poin. Itu ya Bapak Ibu. Oke, nah untuk poin-poin ini itu juga daftarnya sudah ada di PMM-nya itu sendiri di Pusat Informasi dan Guru Kemdikbud ini ya, sudah ada linknya, nanti bisa dicari dan Bapak Ibu bisa mengamati mungkin satu persatu nih poin-poinnya dan juga bukti-bukti dukungnya. Nah, mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah sertifikat yang dapat digunakan guru ya sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja adalah sertifikat yang didapatkan dan juga dihasilkan selama 6 bulan itu. Jadi selama 1 semester itu yang sama pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Jadi contohnya bukti dukung yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja Januari-Juni nih yang nanti nih 2024 adalah sertifikat yang didapatkan dari hasil perencanaan atau sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan kinerja pada periode yang sama, yaitu di Januari sampai Juni 2024 juga. Nah, hal tersebut sudah diatur ya Bapak Ibu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 ya BB 1 HK 03 2023. Nah, jadi sudah ada di juknisnya tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah iyalah, coba hitung. Nah, ini perlu diketahui juga guru untuk terkait tugas tambahan ya Bapak Ibu guru yang mungkin punya tugas tambahan. Guru kalau untuk tugas tambahannya, guru dapat memilih lebih dari 1 tugas tambahan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas. Kalau sudah ada surat keputusan atau surat tugasnya bisa dilampirkan ya sebagai bukti dukung. Kemudian dokumen yang diunggah berupa surat tugas dan surat keputusan beserta surat laporan tugasnya ya pelaksanaan dalam satu file. Jadi dijadikan dulu satu file Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Jika tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka akan dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut di halaman berikutnya.
Iya. Nah, ini adalah terkait Makanya jadi dokumen ngajar hari-hari akuntabilitas itu. ya Bapak Ibu, Biar nggak bukti terasa. dukung. Nah, Ya, dokumen jadi akuntabilitas besok-besoknya ini kan adalah dari dokumen depan, yang memang besok sehari-hari, jam sekian. yang memang sudah dikerjakan dan Harus dihasilkan oleh ngoreksi. pegawai dalam Nah, menjalankan itu kinerja. Jadi jadi bukan beban. bikin-bikin dokumen tambahan Tapi kan lagi. nggak mudah membuat kondisi pikiran seperti itu. Hati. Nah, ini kita coba langsung untuk ilustrasi ya Bapak Ibu Membuat terkait kondisi seperti itu penilaian. mudah, menikmati itu. Ya, penilaian angka kredit. Tadi berarti bukti dukungnya anggaplah ini sudah dilakukan semua, kemudian sudah sampai bukti dukung dan sudah dinilai oleh kepala sekolah. Nah, sekarang bagaimana nih? Kayaknya 2T lebih. Terakhir ya, Nah, 2T lebih. bagaimana nih simulasinya? Kita simulasi lagi, tadi sudah di awal kita tambahkan lagi. Jadi misalnya di sini Ibu Sri Haryati usia 35 tahun, ASN ya, guru ahli madya. Nah, di sini di rating oleh pimpinan ini ternyata dapat penilaian di atas ekspektasi pimpinan. Kemudian dia dapat poin itu 36 poin ya, berarti sudah terpenuhi. Kemudian rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi pimpinan. Nah, penetapan predikat kerjanya dapat predikat baik. Nah, kalau Bapak Ibu ingat tabel sebelumnya, predikat baik ini adalah 100 ya Bapak Ibu. 100, dan di sini Bu Sri Haryati ini adalah guru ahli madya. Nah, di mana koefisiennya ini adalah 37,5, jadi tinggal dikalikan saja dapat 37,5. Nah, kemudian ini guru ahli muda mendapatkan nilai di atas ekspektasi pimpinan, poin pengembangan kompetensinya 64, ratingnya di atas ekspektasi ya, dan penetapan predikatnya ternyata sangat baik. Nah, sangat baik itu tadi 150. Nah, kemudian karena Bapak Hendrawan ini adalah ahli muda, dikalinya 25, dapatlah 37,5. Oke, mungkin begitu saja Bapak Ibu. Karena waktunya sudah habis. Ini terkait ininya ya Bapak Ibu ya, materinya mungkin Bapak Ibu bisa akses dan juga ada di YouTube ya Bapak Ibu ya. Di YouTube kami Bapak Ibu bisa cek juga di YouTube-nya. Terima kasih. Pak Soji sih pensiun nggak bakal diam. Oh, enggak. Iya. Baik, terima kasih Bu Putri Pena Adelia sudah